Ya, WhatsApp bro. Jadi tolong tutup pintu bentar. Iya, tolong tutup Ani na pintu. tempe yo. Jadi di weekend ya kayak gini lah suasana weekend. Abangku nih baru pulang kantor. Jadi ibu dosen dia, mereka baru pulang dari malam mingguan. Ya, habis makan kan. Malam Sabtuan. Malam Sabtuan. Tadi naik. Kita makan tapi di rumah. Di rumah ini makanannya. Jadi inilah suasana baru. Ini rumah keluarga kecilku yang di rumah. Iya. Jadi kita satu rumah. Jadi lagi ngobrol-ngobrol, lagi santai-santai. Atau ngapain ya? Jadi konten lah. Buka konten. Ya kan? Caca pun belum pernah. Kalau Razi udah pernah ya, udah pernah masuk konten ya. Kalau Caca belum pernah masuk konten ya. Takut ya. Ini bukan wawancara. Bukan wawancara kerja nih. Jadi ya. Jadi ini namanya Razik Muniranda. Hai, guys. Putranya almarhum Andaman Ibrahim. Dan ibundanya Bunda Syarifah Munira. Dan ini Pak Darul. Assalamualaikum Pak Darul, lama nggak ketemu. Pak Darul sehat ya? Mama ya? Mama di mana? Jakarta. Mama Jakarta karena ada cucu satu lagi. Mama Salma namanya. Oh, Mama Salma ya. Mama Salma. Jadi karena memang bukan ada konten, tapi ini konten yang seru menurut aku karena mereka sudah menikah, tapi kita ingin mengulik kisah hidup mereka ini. Ya, ini berdua nih setiap hari di rumah. Karena aku juga tahu Razik dari kecil, Caca ya tahu lah dari 8 tahun yang lalu lah ya. 4 tahun ya? Ya 8 tahun ya. Enggak, kamu baru nikah 8 bulan loh. Udah 8 tahun. Kamu baru nikah 8 bulan loh. Tapi kenalnya 8 tahun yang lalu, kurang lebih ya, 8 tahun yang lalu. Jadi pertama kalian ketemu tahun 2010. 2010, kok bisa ketemu? Kok bisa? 2010. Les. Nah. Iya. Kami satu les. Betul ya? Dulu les waktu itu kita tamat SMP. Mau masuk kuliah ya? Enggak, SMA kelas 1 naik kelas 2. Oh iya, kita waktu itu les bahasa Inggris. Les bahasa Inggris aku waktu itu udah di Jakarta SMA-nya. Oh, Madania. Pas pulang ke sini karena liburnya agak panjang, jadi les lah tuh. Biar isi kekosongan waktu lah. Ya. Tahu-tahu ketemu cewek cantik. Tapi waktu itu masih sebagai teman ya. Kayak juga. Terus. Masih sebagai teman. Waktu itu di situ lah awal ketemu Caca. Ketemunya karena kebetulan aku di SMP di Pati. Caca waktu itu SMA di Pati. Jadi agak nyambung lah. Sama ada kawan kita satu lagi namanya Raja. Oh, Raja bertiga. Di situ awalnya. Satu kelas bertiga toh ya? Iya. Bertiga toh. Les apa itu? Les bahasa Inggris. Les semua mata yang ada PR pas. Oh iya, Oh, les umum lah Les umum. Les umum. Yang penting Ada matematikanya, fisikanya, Ya, ada sekalian ngerjain tugas. Ya. Memang ada ya kawan Apati, anak Iya. Bayar Harapan kan, kalau mengisi kekosongan mereka. udah kosong-kosong masalahnya. Karena banyak PR ya udahlah biar dibantu guru yang kerjain kan. Itu tuh les lah. Siapa yang dulu jatuh cinta? Nah, kan ada cinta-cintaan nggak sih? Caca sih kayaknya. Siapa yang dulu aja? Siapa yang dulu jatuh cinta? Tapi beda. Dulu SMA aja udah di Jakarta kan keren. Oh, dia jatuh cintanya dia kan SMA di Jakarta. SMA-nya di Jakarta, terus nanti kuliahnya di UI kan keren. Ya nggak sih? Oh, kuliah di UI, Pak. Jadi Enggak, misalnya pertama kali oke. Caca pertama kali bilang, "Oh, aku suka sama Raji gini." Nah, kapan? Enggak awalnya gini. Awal sih enggak nih ya. Ceritanya ketemu di situ habis itu udah lama udah enggak komunikasi nih. Tiba-tiba dapat Facebooknya Caca. Oh, Raji. Terus? Jadi kita lagi nongkrong di sana. Wah, respon nih. Balas. Telepon. Dulu kan telepon, Facebook telepon. Apa kabar? Nyambung. Mulai rayu-rayu. Dapat nomor HP dari mana? Dari Facebook, dari chattingan Facebook. Dulu kan iya 2010 2011 gitu kan. Masih Facebook kan. WhatsApp belum ada ya? Mulai BB. BB. Belum malah BB waktu itu.
Yes. Masa itu belum BB. Nah, Terus? Jadi mulai Facebook, teleponan, mulai nyanyi-nyanyiin. Kayaknya ada yang nyaman nih. iya. Bukannya waktu itu kalau lagi dekat-dekat lagi suka kali sama Desi. Makanya lagi. Jangan bocor rahasia lah. Lu salah ya nih. Kok bisa suka sama Leca? Ih, kalau dinonton di sini. Kenapa Mama? Iya, Kan itu cinta kencang, mati, kan? kencang. Cinta mati, wah dia. Desi SDN. Desi dari SMP. SMP. Sampai ke rumah, udah pernah ke rumah kan? Ke rumah Desi Rumahnya kan? loh, sejauh itu. Tapi tuh sempat ketawa. Inter kan? Sempat aku Suka baca. enggak ditidur. Sempat aku baca tapi Desi itu. Dia lah yang sempat dia baca. Dela beda lagi itu. Dela UI ya? SMA. Ya anak SMA kan dulu Tapi ya itu kan? buku harian ini SMS. Apa isinya? Ini cepat lah calon jadi kita awal ketemu. Nah, ya. Balik lagi ya. Balik lagi. Gak banyak berarti dinamika memang. Banyak. apa? Ya, chattingan, dapat WA, dinyanyiin. Ya. Terus? Kan maksudnya karena ceweknya juga di Aceh. Jadi kan ini Oh, kok Jakarta waktu itu? aku di Jakarta, ini ceweknya di Aceh. Nggak pas nih. Terus? Kan? Itu udah pernah ketemu belum? Udah Ya, kan waktu- les. Kan les bareng nih. Oh, les tapi belum dekat. Belum, memang cuma kenal kawan. Kawan Oh iya dia. itu Razik, ini Raja gitu karena kita sekelas cuma bertiga kayak gitu kan. Iya. Terus? Terus ya udah di Pas kalian memang pertama kali kau pepet dia pas kau di Jakarta. Mulai itu karena nyaman, posisi ngobrol enak, mulai dengan dekatin, tapi nggak pacaran. Iya. Jadi sah dong dekatin cewek lain, ya kan? Oh, gitu. Ya. Karena di Jakarta ada lain lagi, Bab. Ada bang lele. habis itu Kan Desi tinggal di Aceh, Ya. Malaysia tinggal di Aceh, ya kan? Di sana ada Nadela Enggak, tapi jangan kayak salah. Nah, Bella tuh, waduh, ditolak mentah-mentah dia. Oh, dikejar mati. Kalau Raji, kalau cewek memang kalau yang aku tahu, kalau dia suka satu dikejar mati. Walaupun dia sudah banyak sih yang aku suka lain, tapi nggak aku kejar kayak kejar dia. kali ada juga. Kayak dia. Kayak siapa? Kayak Nadela, aku pernah lihat baca bukunya. Tuh, Nadela kan dia kejar kali ya. Kalau menurut nggak tahu ya, Ya. setahu aku ya. Sampai Dia nangis. kejar kali ya. Iya kan? Ya terus abis itu pertama kali kan ketemu. Maksudnya date bareng apa makan malam. Mulai Oh, ketemu iya, lagi, kan? kan aku di Jakarta, jadi di sini. Jadi mulai ketemu lagi waktu itu Caca kuliah lah. Berarti kalian komunikasi berapa tahun tuh? Baik pun. Baik pun setahun 2 tahun ya. 2 tahun. 2010 ketemu, 2011 baru komunikasi dekat, 2012 aku pindah ke Jakarta kuliah. Situlah Ketemu. Mulai Iya. intens. kalau Berarti nggak salah dia balik 2010. 2010 tuh udah ada bahasa-bahasa sayang-sayangan nggak? Belum, baru ketemu Baru di ketemu. les. Oh, tapi nggak ada Oh, baru los ketemu. kayak gitu. 2011. Mulai sayang-sayang nih. Nah. Udah ada kata-kata sayang-sayang. Nah. Iya. Tapi nggak iPhone. Iya. Habis itu aku anak asrama kan nggak bisa bawa HP. Habis itu Oh ya, berarti. ah, Iya, sama. Minum loh. Terus 2012. 2012 aku ke kuliah, PU. aku bilang kan, Jik, Caca diterima nih di kampus Jakarta. Nah, motivasinya kuliah di Jakarta kan ada Mas Raji. Salah satu kemarin tuh tawarannya 2, kuliah di Berarti gigit ya. kuliah di Turki atau kuliah di Jakarta. Oke, tapi Turki tes. Enggak, memang dapat beasiswa karena kita masih di situ dia. Oh ya, karena Fatih tadi ya. Karena hati tadi ditawarin kan emang kencang kali kan mereka kuliah di sana aja segala macam. Cuma prospek aku mah di Jakarta kayak lebih bagus blablabla kayak gitu. Karena ada Mas Raji. Enggak itu alasan lamanya gitu kan. Nanti Ini saya tahu hari ini. nanti Riz. Nah, jadi ya. Habis Jadi itu? betul. Udah ke sana terus si cewek bilang nanti jenguk Caca kan Caca baru anak Aceh baru Oh, takutnya gitu. kenapa-kenapa. Tapi jauh mampus. Jauh betul. Itu yang kedua ya di datang. Iya. Ya. Yang Oh ya, pertama- enggak. Ketemunya kapan? Di bandara jemput enggak? Enggak.
Udah lama ya, udah di asrama. Udah di asrama. Baru kontek-kontekan, Caca udah di sini. Ulang tahun Caca nggak salah. Ulang tahun ya. Ulang tahun Caca dia datang. Itu ketemu kemarin. Jadi ketemu di sana tuh, Caca tuh di Cikarang, aku tuh di Bogor. Terus Akhirnya sampai sewa mobilnya mogok. Ya kan? itu yang pertama. Itu yang ke beberapa sih. Yang sama aku? Itu yang udah beberapa. kesekian, ya? Nah itu yang kedua kayaknya. Oh yang Amali kedua ya? Yang sama aku kedua. Dibawa ke PIM. Iya, harus kita main itu PIM, Iya. nonton. Kalau nggak salah nonton juga nggak sih? Enggak, kami berdua aja. Kami ngapain? Itu kalian. Oh, ya udah lah. Ya, seingat aku kayak gitu, jauh betul. Jadi ini dari Parung tuh hampir dekat sampai Bogor ya. Iya. Dia udah Kabupaten Bogor malah. Udah. Udah Kabupaten Bogor. Ini di PU di Karawang, Bekasi, Karawang. Sekarang. Cikarang. Hampir ke Karawang. Bayangin tuh dari Bogor berapa 2 jaman ya? Iya, sekitar Dua jaman ya. Karena kondisi macet juga. Assalamualaikum. 2 jam salam 4 menit dia masuk. Dapat salam Jadi dari Binjai. Yeay. salam dari dia. Nggak ada pokok pisang lah. terus kacau nih bro. Terus Caca, kalian berarti pacaran selama berapa tahun tuh? Enggak Nah, pacaran. gitu. pacaran. Kok nggak pacaran? Biar kami bisa di kamar orang lain. Ada di kamar ini. Benar. Nah, Betul, tapi kan nggak ketahuan. Boleh buka satu. Boleh buka satu. Yang mana? Yang betul. Yang ke kasus sakit kepala. makanya ada istilahnya. Jadi mereka betul-betul aku tahu kartu asnya. Jadi pertama kali bilang aku cinta Kim. Siapa duluan? Atau memang sudah tabu mengingat lagi? Udah saling bercanda-canda gitu. Ya baru malam ini mau diucapin. Enggak betul, misalnya ada tembak-tembakan. Ada, aku pernah tembak dia, tapi dia nolak. Apa itu? Kau bilang gimana? Caca, aku sayang sama Caca. Geli. Sumpah gue geli. Tapi Caca sampai mau sekarang gak jadi pacar aku? Terus apa dia Terus bilang? dia jawab, kalau kita nggak usah pacaran, kalau pacaran tuh ada putusnya. Nah. Kita berkawan aja, nggak ada putusnya, dia bilang. Oh betul. Gitu, aku sih kan tuh jawabannya. ya masih ada juga tuh chatnya. Aku Oke. simpan. Kayak screenshot. Iya. Bingkai aja sekali ya kita. Enggak, Tapi woy. kayak gitu loh. Tapi Itu akhirnya pakai jadi. BBM atau WhatsApp lo? BB, BBM. Ya masa-masa BBM ya. BB yang begitu. Kalau BB canggih-canggihnya tuh tuh. Gemini. Iya, BB Gemini. Jadi si Rajik di mata Caca kayak mana orangnya? Nah, sekarang gini, kan kalian udah masuk 2 fase lah selama ini. Fase sebelum dan setelah menikah. Kalau sebelum menikah ada fase dia Tunggu, aku mau ceritain itu. Ah, Jadi Cikarang Bogor dan jauh. Aku kesana sewa mobil. Pernah satu momen aku ulang tahun atau aku gimana gitu. Tiba-tiba aku kan di Telaga Kahuripan jauh itu jalan. Tiba-tiba ada cewek nyampe satu naik angkot. Aku kira siapa, rupanya Caca loh. Dia naik angkot dari Cikarang ke Parung. Aku nggak bisa bayangin tuh. Aku tahu 4 jam tuh, awak yakin nih 4 jam tuh. 4 jam memang parah. Aku Oh, yakin dari perjalanan pagi 4 jam. Dari jam 7 jam 1 nyampe. Ya kan? 4-5 Berarti jam. berapa tuh? 7 sampai jam 1. 8, 9, 10, 11, 12, 6 jam. 6 jam. Aku lagi hitung Kan- berapa angkot aku naik. Karena yang menyambung kalau kan sistem berangkat dari setiap misalnya dari Cikarang ke harus dari Bekasi harus turun Itu ganti parah. angkot lagi. Di situ aku baru bilang ini kayaknya nih. Sih. Ya, gitu sih. Padahal- Ini tulangku. Nah, Padahal sih ya, ini yang pertama. sekolah dia ceweknya cantik-cantik, seksi-seksi, cewek dewa. Tapi nggak ada yang sebaik Caca. Ya. Di sekolah. Kenapa bisa sayang betul sama Caca? Itu salah satunya. Maksudnya aku kira aku cuma bercanda awalnya. Tapi lihat dia datang naik angkot. Maksudnya sendiri loh. Maksudnya aku aja sewa mobil pakai supir untuk datang ke tempat dia. Jadi itu pun mungkin makan waktu 3-4 jaman ke tempat Caca. Caca naik angkot, bayangin di sana. Dia apalagi ceritanya dari jam 7 sampai jam 1.
Bawa kue nggak tuh? Enggak, waktu pertama kali enggak kayaknya. Mungkin hampir bawa kue. Dia bawa majalah, itu tuh bawa komik dia baca dalam angkot. Awak masih ingat? Itu. Itulah maksudnya di situ aku kalau cantik itu banyak itu. Apalagi kami kebetulan sekolahnya di international school kan, ceweknya walaupun segini-segini, Iya, iya, iya. bening-bening. Sama ya. ya kuliahnya. Cuma mengke-mengke memang. Terus. Ya kan? Terus banyak yang broken home, tapi setelah dia cerca, wah ini udah pakai jilbab, datang jauh-jauh. Memang ini serius itu. Lihat dia ajak pacaran nggak mau. Di situ maksudnya udahlah apa cantik tapi isinya gimana kan masih pertanyaan kan. Kita lebih bagus memang cari istri ya, kita bicara istri ya. Nggak, waktu itu nggak ada istri. Waktu itu jauh jarak kali. Iya, karena nggak mau pacaran sebenarnya udah jadi Istri. ya teman tapi mesra sih. Ah, Ya. Karena aku tahu nggak apa dia skis. Aku tahu juga tadi. Ya dah. Oke, kenapa bisa jatuh cinta sama dia? Iya, memang dulu dia nggak segemuk ini ya. Dulu memang. Nggak, tapi sekarang ganteng kok sih. Nggak, aku nggak bilang jelek. Tapi kok sekarang gemuk, over lah. Kalau aku lihat. Gini aja masih banyak yang ngejar. Kalau dulu dia gagah urusan. Hah? Nggak tahu narkoba mungkin nggak. Tahu. Enggak tahu. Nggak, Apa ya? Kayak kok bisa jatuh cinta betul sama dia? Enggak kan Nggak, yang maksudnya- tadi aku bilang Secara sekarang ini. keren. Bukan masalah keren. Ya. Dulu Apa sih bilang keren pertama kali ke Jakarta rambut kuning-kuning? Nggak tahu dia nggak tahu. Oh, nggak tahu. Nggak tahu ya? SMP. Nggak tahu. Enggak, apa ya namanya? Waktu kita SMA kan yang kita lihat itu. Siapa dia, bapaknya siapa? Oh, Orang dari kaya. segi cewek ya. Cewek kan itu. Terus? Dia aja di-offerin makan, kasih ini, kirimin pulsa itu kan Ah. gampang kali. Makanya cara deketin cewek kirim pulsa, usah kirim salam. Kirim Iya, iya, pulsa. iya. Enggak, itu waktu SMA maksudnya Oh ya, itu anak-anak kalau SMA. itu dulu berarti kalah sama yang transfer. Waktu itu. Makanya jangan kirim salam doang, cuy. Bisa. Dia kirim salam, dia kirim transfer, dia kirim apa lagi? Keren abis tuh Tapi nggak sebanyak itu sih aku transfer. Iya. Lebih banyak aku utang sama dia akhirnya. Tapi Setelah enggak masuk terbuka. perangkat. Tadi malah. Enggak, dia dulu ketua OSIS. Ya, ada OSIS. Waktu SMA, maksudnya dari situ aku jatuh cintanya dari SMA. Ya, Kalau- aktifnya ketua remaja masjid. Wih. Yang depan ya. Asal surga kan. Udah, ketua. Nakam ketuaan. Remaja masjid. Masjid. Ketua OSIS, Ketua OSIS. pemimpin upacara ya. Meski berapa? 17-an. Ah. Meski berapa? Berarti setiap malam apa hitung celeng lu? Setiap hari malam minggu. Hitung celeng lah ya. Sambil Oke. bakar-ikan. Ya. Gaul kayak ulama. Gaya ulama. Terus, Pokoknya tapi kalian memang sudah punya rasa, gitu ya. Belum kuat sih kalau aku. Tapi chemistry-nya udah dapat. Masih kawan. kawan. Cocok nih. Apa perbedaan dari sebelum nikah terus setelah nikah, ada nggak? Dari dulu aku baik sih. Yang paling dirasa dari Rajik gitu. Perbedaannya Dulu nggak udah marah-marah. Ya? dulu ya. Dulu lebih parah. Dulu lebih parah. Enggak, kalau misalnya dari awal kami ketemu ya kayak gitu, maksudnya masih kayak anak-anak SMA kan, dekat-dekat, Ya, cerita-cerita. Belum mana SMA pada umumnya. Terus tuh kan lama tuh prosesnya, 2012, 2013, 2014. Akhirnya Rezeki pulang karena ada masalah itu kan, ayah sakit. Terus tuh kan kami LDR lagi. Disitulah aku bisa dekat sama orang. Oh, kok sama ya? Disitulah bisa kita bandingin. Baru aku maksudnya, oh Razik tuh kayaknya lebih malu tuh. lebih bagus, maksudnya nggak kayak cowok yang nipu-nipu ya tuh. Ini bukan settingan ya. Iya. Bukan, sebentar. Bukan kayak cowok yang nipu-nipu. Emang pernah cowok nipu? Sedih. Kamu tanya. Sakili waktu itu. Ya dulu kita mau kasih boleh. Dulu Caca dulu sama pacarnya pernah ditipu, ya. Lumayan juga ya.
Nah, Enggak. Saga mobil. Apa itu? Saga mobil ya. Satu mobil ya. Dunia kerasnya ibu kota. Ya kan? Lanjut. Kita lupain itu. Pas Raji pulang ke Aceh gimana tuh? Kau waktu itu ayah almarhum stroke ya. Itu kebetulan aku di sini juga tuh. Suruh kan ayah suruh bawa tuh. Jadi kan kami udah nggak di Jakarta lagi tuh, jadi tapi sebelum tuh pernah janji kayak gini. Razi bilang, Cah, Aji kalau lulus di UI dibeliin mobil nih Maya ya gitu kan. Ya dulu. Terus Caca di sana juga ada ikut Ada usaha lah. kayak ada usaha kayak gitu di sana. Kerjain kayak gitu, maksudnya dapat duit dan bisa kebeli mobil. Terus kami kayak lomba ya itu, ya udah siapa duluan beli mobil. Akhirnya Caca dengan bangganya ya gitu kan udah kebeli mobil, terus bilang mereka mau datang ke Depok khusus pamerin mobil Kaji. Datang. Oh, terus? Caca telepon nggak diangkat bayar di Malaysia. Gara-gara ayah sakit, ayah udah setuju, Iya. udah nangis segala macam. Caca kan cuma dengar, ya aku senang dia nangis kayak gitu kan. Ada aku masih Pak? Kembali ya. Habis itu? Habis tuh ya udah di situ pisah. Caca yang ngurus dia keluar dari UI, maksudnya Ya, hampir dimanjing gitu loh. sedih. Habis itu? Sedekat itu kami, maksudnya Aku bilang naik. apa kawan kayak mana sih, kita bilang pacaran enggak, tapi kawan kayak gitu, dia bisa minta bantu sama aku bisa minta bantu sama dia. Terus? Itu 2014 2015 kami masih LDR, kami ketemunya cuma pas lebaran. Oke, pulang ke Aceh. Pulang Aceh 2015 2016 aku pulang. Pulang Udah ada selesai lagi. kuliah. Udah selesai kuliah, Sarjana. udah sarjana. Pulang karena ada masalah itulah ya. Tipu tuh, jadi bapak ayah aku suruh pulang, udah pulang aja, dia nggak betul gitu pulanglah semua diangkut, nggak dikasih lagi aku ke Jakarta. Di sini aku membedah diri, habis itu kan udah nggak tahu mau ngapain nih, padahal kemarin tuh targetnya setelah lulus mau kerja di sana kayak gitu, mau hidup lah di sana kayak gitu. Kan di sini udah bingung, akhirnya Razik bilang kayak gini, yang nikahin atau enggak? Oh nggak nikahin ya udah gitu, maksudnya Itu tahun 2016 2016. Itu Razik masih temperamennya masih parah kali. Jadi Razik itu dulu memang temperamennya itu karena memang ada problem besar yang sedang dihadapi, ya kan? Problem keluarga, kondisi ayahnya juga lagi kurang sehat, dia putus kuliah dari UI, dia ambil keputusan untuk keluar dari UI untuk demi mengurus ayahnya pertama, yang kedua perusahaan ayahnya yang ayahnya jalanin itu, mereka ada perusahaan yang sangat besar, dia lagi ada problem di situ, dia lagi mengurus itu. Temperamennya luar biasa, emosi benar-benar ya, ngamuk, nggak jelas, kita bilang ya kan? Semua orang dimaki sama dia waktu itu. lucunya misalnya dia udah Kok sakit, bertahan sama dia waktu itu dengan kondisi dia seperti itu? atau Awal bukan jadiin lagi atau apa, tapi memang kondisi waktu dia itu memang lagi nggak stabil, lagi mencabung. Istilahnya kan otaknya lagi mencabung tuh. di situ pertama kasihan dikit, tapi emang sayang gimana ya? Sayang dari mama. Dari awal ya berarti ya. Ma yang lain tuh kayak Kalau udah udah ya. nggak ada film, kalau udah nyatu satu, yang lain jadi ketutup lah. Nggak buka hati juga, buka pemain. enggak, jadi waktu yang selama dia tinggalin Caca tuh dari 2014 tuh emang nggak jelas, kita telepon nggak diangkat, orang dia emang ada masalah. Si Raji pernah menghilang nggak? Pernah Seberapa lama? 8 bulan tuh nggak pernah komunikasi Waktu apa? atau pokoknya dia pulang dari Jakarta nggak ada Oh, komunikasi. awal-awal dia pulang dari Jakarta dia lost kontak. 2015 ke 2016 tuh ya kalau nggak salah tuh itu. Nggak bisa ketemu lagi? Habis itu 2017. tiba-tiba dengan nomor baru dia telepon. Nggak ada kayak mana, Apa kabar, kangen nih? kayak nggak ada masalah apa-apa, nggak jelas gitu. Tapi aku terima nggak bodoh ya.
Nggak tahu lah ceritakan yang Abis berdua itu- tuh. Abis itu udah nangis aku, maksudnya datang lagi, besok kok pergi lagi, besok datang lagi, gitu sampai sini juga kayak itu aku udah bilang, maksudnya nikahin aku lah terus, jangan kayak gini, dan kita telepon sekali. Apa jawaban dia waktu itu? Kan itu 2017 gitu ngomong gitu ya. 2016. 2016. Tunggu aku 2 sampai 3 tahun lagi. Target dia apa? Tapi dia perusahaan tuh selesai. Oh, sampai usaha. Hmm. Oke, terus? Oh ya udah ini aku tungguin, kalau nggak datang ya udah aku sama yang lain aja, nggak usah lagi itu. Maksudnya aku nggak tahu ngapain akhirnya, tapi aku coba tata lagi hidup aku karena yang kemarin itu coba kerja, habis itu kuliah. Ngapain aja? Di Setelah- selama menunggu ini. Dimarahin sama dia kan, dia tiap hari. Oh ya, bantu juga urusan-urusan dia ya. Pindahan kayak dari begitu pindahin lagi ke umuhan, bantu dia untuk kuliah lagi, habis itu kayak iyalah itulah. Ya, memang Rejik setelah dia menikah mengambil keputusan, ya aku mau nikah. Ya. Itu kan panjang juga ada proses tuh. Proses kalian menikah itu kan setahun tuh. Minta restu, minta problem yang dia sedang hadapi dengan kondisi dia yang tidak stabil. 2016 aku minta, 17, 18, 19, gua hampir 3 tahun ya. 2018 ya. Mana 2020 ada nikah? Kami kan 2020. Oh ya 2019 bulan dia ambil keputusan aku mau menikah. Tapi sebelum ayah meninggal udah dia bilang seminggu ayah sebelum meninggal dia udah bilang minggu depan ayah datang ke rumah. Maksudnya? Oh, ayah datang lama. Berapa lama sebelum ayah meninggal pokoknya. Oh ya ya. Gitu. Tapi udah gak ada ayah meninggal lah. Udah, fokus ke situ lagi. Fokus ke situ lagi. Terus aku waktu itu belum selesai S2, jadi makanya panjang, jadi sampai 2020. Setahun tuh selesai S2, dia Selesai ngurusin S2. ayah. Mungkin keluarga kemarin juga aku tahu dari Alia, Apa? belum 40 hari ayah dia udah minta nikah. Iya. Sakit kepala nih bilang. Enggak, waktu itu memang kadang nggak ada problem. Bahkan jangan itu di ceramah-ceramah acara apa itu ada kesebutan dia. Dan kawin enggak tuh, aku dengar aku di Jakarta waktu posisinya di sini. Tapi memang dia ngebet nikah. Ini dia. Mana Dik? Dik. Ini mau tanya soal nikah nih, kenapa mau nikah kok? Bapak lama kali udah menikah? Setahun nih. Setahun berapa bulan? Nasi hari di luar. Bang Ari. Makan lah ya. Hai, tamu menoleh. Lupa na bisa-bisa. Itu gelas apa Bang Ari? Dah, Dik, jadi ya? Boleh Oh, nggak hasil boleh. pertama? Ini semua mana semua sini. Ya, ini si pinjam. Hasil pertempuran. Senyumnya. Umat. Senyum. Pertempuran. Hasil pertempuran. Sini aku gendong. Oke, Umarlut. Habis minum susu dia. Dia ambil sama ada di sus itu dia. Dia Itu. di atas meja tuh. Kok sini? Jadi kau ambil keputusan, kau mau nikah pertama kali. Gimana tuh? Karena kan ceritanya rumit dengan kondisi yang rumit, dengan situasi kau yang rumit. Awalnya sih Caca untuk minta nikah. Enggak sih, sebenarnya aku juga pengen nikah dari awal. Aku udah mantap tuh dari 2016 sebenarnya. Dari 2015 sih. Udah, ini orang yang tepat. Ini aku akan nikahin ini. Gitu kan. Cuma waktu itu karena memang ayah sakit. 2014 ya? 2014 saya sakit. Maksudnya kan pikirannya memang hari itu aku anak pertama. Ayah ini tiba-tiba kolaps, maksudnya kan lumpuh, nggak bisa kerja lagi. Aku saya pikirannya ini ngurusin ayah dulu nih. Kalau bisa ayah sembuh, aku pengen ayah sembuh. Adik-adik juga bisa lanjut, gitu kan. Jadi nggak mungkin
bikin aku nikah dulu nih, aku harus Ah. urus ayah dulu. Berarti Jadi mau Oke. ayah Ya, kan mungkin- prioritas kan, kau putus dari kampus Ya. demi itu, ya kan, dan lain sebagainya ya. di kampus juga aku tinggalin, segala Kampus kau macam. tinggalin. Udah, Cece udah tak nikah, maksudnya waktunya belum tepat Cak, maksudnya ayah masih sakit. Habis itu aku akhirnya memutuskan, dah sekarang aku nikah setelah yang meninggal. Oke. Kira-kira sebulan setelah 40 harian ayah, aku langsung ngomong di 40 harian ayah nih aku ngomong, udah Razik mau nikah. Di selama depan orang. Di depan orang. Ah. Sampai aku minta sama Pak Sekdes. Pak Sekdes selalu bilang sama Bunda, saya udah mau nikah nih, saya nggak bisa sendiri gini. Kemarin ada ayah yang harus saya pikirin. Kalau hari ini saya Kenapa kok? Nah, jujur aja waktu itu kok ngotot hari itu. Dengan cerita yang aku dengar, aku nggak ada di sini mah. Tapi kok ngotot? Kenapa? Kok frustasi dengan ditinggal ayah waktu itu? Atau salah satunya itu. Yang kedua orangnya udah ada. Aku merasa udah tepat nih orang. Kenapa aku bilang udah tepat? Aku cerita sedikit ya. Aku bilang sama Ceca, aku mau nikah sama, tapi aku kasih 2 syarat untuk istri aku. Pertama harus sayang sama anak. Oke. Harus sayang sama anak. Artinya apa? Bukan dari keluarga broken home, maksudnya suka lihat anak kecil, gitu kan? Karena aku tahu aku sendiri ini bukan tipe penyayang sama anak. Maksudnya kalau anak ini sampai terlantar kan bingung kita. Kau harus sayang sama anak. Yang kedua, kau harus mau jadi orang nomor 2, wanita nomor 2 di dunia ini. Nomor 1 itu tetap ibu, tetap bunda aku. Dan kita siap sama dua hal ini. Jadi udah siap. Oke. Jadi aku udah menemukan orang yang tepat, alasan nikah. Yang kedua, aku udah menunggu lama. Maksudnya nggak terlalu lama sih. Aku udah pengen nikah dari lama, cuman waktu itu ya aku. Terus waktu itu ayah masih sakit. Akhirnya ayah berpulang ke rumah tua. Aku bilang udah nih Bunda, aku udah pengen nikah dari lama, Bunda, saya udah pengen nikah dari lama. Orangnya sudah ada, ayo Bunda kita lamar, aku bilang. Bunda percaya sama saya, insya Allah saya mampu. Itu 2019 ya? 2019. Kok Ayah 2018 nikah. oh ayah 2018. Kok ngelamar resmi? Aku pengen Bunda lamar, kita datang yuk ngelamar. Oke, terus Gitu kan. Terus 2018 itu udah bulan datang itu, ini datang. aku mulai rayu Bunda. Apa sih? Mulai rayu Bunda. Di sini lagi. Mau jatuh dari sini. Iya kan? Aku mulai rayu Bunda, yakin. Bunda akhirnya yakin. Udah datang ke Papa Caca nih, habis itu. Bunda yang datang. Aku datang, aku tahu Bunda mau datang ke rumah nih Pak. Aku ketemu Tapi itu warung kopi. 2019. Kan ayah meninggal 2018 akhir. Berjuang 2019 awal Bunda kasih. Aku ketemu sama Papa. Pak yuk ngopi. Aku bilang, Pak, ada 2 hal nih. Pertama masalah pabrik semen. Pabrik semen itu waktu itu Papa kan orang dekat Irwandi. Biasanya mungkin aku bisa cerita. Itu satu. Yang kedua, saya mau menikah sama Ceca. Kapan saya bisa datang ke rumah? Aku ngomong gitu ke Papa langsung. Papa jawab apa waktu itu ya? Apa? Kan? Hah? Sesingkat itu kan pakai ayat tuh. Oke, Pak, kurang itu masalah pabrik semen. Selama-lamanya iman. Oh itu pabrik semen. Pabrik semen selama-lamanya iman. Terus Digantung sama Papa saat ke rumah. Oh nggak dijawab. Nggak dijawab. Waktu itu. Akhirnya kita mulai komunikasi lagi. Caca juga tanya, jawabannya tunggu selesai S2 dulu, baru boleh datang ke rumah. Ya kan? Akhirnya Caca selesai S2. Ya kan? Selesai S2. 2019. 2019. Udah agak lama tuh ya, 2019 tengah atau akhir ya. Kalian datang bulan 8. Udah tengah tuh akhirnya dikasih lampu hijau. Datang rame-rame ke rumah. Siapa aja yang datang tuh? Kami Munir, waktu itu Bunda, Mi Habib, Lati Nargis ya. Iya. Itu yang datang. Mi Habib masih bawa Fatimiyah kecil. Masih bayi Fatimiyah. Masih Ya, Oke, Syah. oke, Kenapa oke, Syah? oke. Mau Iya, bisa? ngomong, ya. Mau bisa Syah? Mau bisa?
Ami Ami Munir Munir yang yang ngomong gitu. Oh ya, kenapa? Ditanya, ini lo dengan bungong sabo yang harus beto kamu sesuai adat lah ya. sesuai ada. Oke. Setelah itu menikah tahun Agustus 2000. Itu panjang perjalanan juga untuk menikah. Gimana tuh? Berapa kali kami minta ini ya? kami nggak minta 2020 Kami minta 2018, 2019 2019 kami minta. nggak lama dari lamaran tuh kami nggak perlu ada tunangan lagi. Kami mau nikah terus. Nggak bisa nggak Bapak mau. Kenapa? ada darah semua. Anda darah sama. Oh, mau yang paling haru di rumahnya. Butuh persiapan yang matang. Panjang. Dari umurnya panjang juga. Oh nggak langsung terima, maksudnya tadi ulurin gimana? Enggak, datang lamaran pertama Bapak nggak kasih. Nanti ya. Nggak, maksudnya nggak ada jawaban. Yang pasti. Ditanya berapa anda Bagaimana Kalau tuh? dari sini nggak dijawab. Nggak dijawab. Pajan tunangan bau bapak gesi nggak dijawab. Pokoknya bapak diam aja tuh pas datang pertama. Oke. Dibahas lagi yang lain itu. Bahas lagi yang lain, dipelintir. Kenapa Bapak belum terima waktu itu? Tahu alasannya? Mungkin orang tua mikirnya Caca baru selesai S2, belum ada pekerjaan. Habis itu kebetulan juga abang udah sesuai umur, dia juga udah ada calon, dia juga minta. Jadi maunya disekalianin. Pakai. Iya. Pakai. Jangan nanti maksudnya kok Caca duluan kayak gitu. Biar melangkahi ya. Itu juga bisa juga. Habis itu abang jadi kan banyak persiapan jadinya kan. Gak bisa, bahkan papa mikirnya sampai 2 tahun lagi. Tapi itu karena kami dosa akhirnya setahun juga. 2-3 tahun bahkan. Mantap udah tadi juga. Persiapan pernikahan setelah direstui gimana? Udah direstui itu agak lama sih. Papa maunya acaranya bareng. Oh ya kan Papa sama Pak Adam ya? Acaranya bareng. Ya udah. Acaranya bareng. Jadi kan harus komunikasi 3 keluarga nih. Harusnya 2 keluarga nih kami menyatukan 3 keluarga. Acaranya bareng. Bisa cari gedung yang sama. Nikah bareng, masjid bareng, gedung juga harus bareng. Sampai tuntas harus bareng semuanya. Kami pokoknya udah ke masjid raya. Nggak ada tangga. Nggak ada tanggal. Pergi ke masjid kecil ini nggak ada tangga. Ke masjid Omar akhirnya nyempil. Kami lobby akhirnya mau. Akhirnya menikah lah di masjid Omar. Ya. Dan aku pulang ke Aceh. Salah satunya garanya gini. Mereka menikah. Kita nikah di Covid ya. Ya. Abis itu tertunda Covid juga. Kami harusnya bulan 5, jadinya bulan 8. Gara-gara waktu itu nggak ada gedung yang boleh acara. Hermes kok bisa? Itu acara pertama dibuka setelah Covid, itu pertama kali kami. Waktu itu nggak boleh acara sama sekali. Sampai harus ke dinas-dinas apa kayak gitu kami. Tata, mana Tata? Kami rumah bentar. Jangan. Kamu duduk ya? Ya Allah, kami mau di podcast juga, Baba. Jadi, Iya nah. gimana kalian mau memaknai kehidupan ini? 2 fase ini yang kalian jalani ini. Setelah melihat Rajib yang sebelum dan setelah, ada perubahan nggak di sebelum dari sebelum? Lebih baik. Lebih bagus bilang. Ya bagus. Lebih baik. Nah, itu harus. Aku kira nggak kayak gitu tapi kayak gitu. Dia berubah yang aku lihat ya. Dia berubah lebih baik. Memang jauh. Awas sama dia sempat trauma. Dah, dia dulu. Tapi kayak sama aja kalau lihat. Kalau dia gimana? Dia memang baik dari awal. Kalau dia memang baik dari Konsistennya. awal. Konsisten parah. Ya. Memang anak tua, anak baik. Maksudnya juga Lurus kali orangnya. diajarin orang tuanya juga luar biasa. Jadi memang baik dah. Prinsip hidupnya baik. Ya. Prinsipnya bagus. Serius prinsipnya. Aku beruntung dapat istri kayak Caca. Parah. Dan dia mau. Menurut aku beruntung lagi maksudnya. Beruntung kan? Dia jaga anak luar biasa.
jaga aku luar biasa, jaga keluarga aku, sama kalian kan nyaman maksudnya kan, luar biasa lah. Aku aja ke Pak Zahrul, ke Bung Salma tuh aku masih bingung komunikasinya. Ya. Kalau mereka enak, gitu kan. Aku maksudnya tuh pulang ke Pak Zahrul tuh kayak mau ngomong apa lagi nih ya, gitu. Kita masih kakak. Aku Caca kan sama gue nyantai aja gitu kan. Harapannya untuk ke depan apa lagi? Berapa anak? Rencana mau berapa anak? Udah ada satu nih, Umar. Umar tahun berapa lahir? Masih diperdebatkan ya, 2 atau 3. Aku pengennya sih 2. 4 bulan yang lalu Umar ya. Berarti udah baru 4 bulan ya. Yang 3. Dia mau berapa? 2. Target dalam hidup kalian berdua ke Aku depannya. pengen ke Jepang makan wagyu sih. Itu target hidupku. Caca apa? S3 luar negeri. S3 luar negeri. Ya, ini sekarang dia ibu dosen ya. Ibu dosen kampus apa? Rezeki ya, sih rezeki mana? Ya gitu Umar. Setia. Setia. Tapi ini buat kawan-kawan ya. Menikah tuh ibadah. Betul tadi bilang. Jadi momen kita berubah kita dapat. Nikah tuh kita punya tanggung jawab lebih. Kita juga nggak bisa mikirin di sini. Ada orang lain yang harus kita pikirin. Terus itu juga jadi motivasi kita. Ini anak kita udah punya penerus di depan. Kita nggak mungkin stuck. Maksudnya kalau kita ngelakuin sesuatu yang buruk, kita nggak mungkin bertahan ini. Nanti kalau anak kita itu gimana? Kita udah mikir di situ. Dan yang paling penting itu adalah emosi itu Berkontrol. mau nggak mau kita kontrol. Ya kan, kalau dulu mungkin kita pikir sendiri, ini setiap malam lihat muka itu aja. Kalau kita berantem setiap malam, itu habis tenaga luar biasa memang. Tapi disitulah pembelajaran kita. Kita bisa menerima, oh ada orang lain di hidup kita bisa sharing sama dia, tapi dengan intensitas yang cukup, maksudnya jangan berlebihan juga, jangan kurang juga, gitu kan. Jadi kita udah bisa lebih kontrol emosi kita. Itu sih tanggung jawab sih. Tanggung jawab ya, mengajarkan lebih ke tanggung jawab ya. Karena ada apalagi ada Umar kan. Iya. Tanggung jawab pengeluaran juga, maksudnya dari segi pengeluaran Betul. biaya aja kan. Kita harus Kita- pikir rumah. Realistik. Tinggal berpemper. Iya. Ada kalau nasihat dari ustazah kita. Dan nggak mungkin kita nggak ada duit kalau udah nikah. Nggak boleh nggak ada duit. Kalau susu atau pampersnya Umarnya putus kan masa lalu. Nah, di situ yang harus memang kita harus dipandu. Jadi Dan pasti bergerak. harus kita Harus bergerak. dan jadi bergerak kita ya. Ada Iya. motivasi untuk dapat. Nggak bisa kita kalau mungkin sebelum nikah udahlah Diam. udah dapat foya-foya, lapar diam tidur, orang cuma pikir perut sendiri. Setelah nikah kan nggak bisa gitu kan, harus gerak. Jadi menikah lah kawan-kawan. Dari seorang ibu itu Baru 4 bulan jadi. ya gimana setelah apa yang rasa apa yang perlu share tuh kawan-kawan kita yang harus menikah atau tidak, harus menikah cepat atau tidak. Karena seumuran ya, seumuran. Nikah lah cepat. Kalau perempuan kan nggak bisa punya anak umur 35 tahun tuh susah. Oh, gitu. Capek. Cepatlah menikah. Nasihat aku apa? Saya tuh Ali. Simpan duit. Simpan duit. Dia ada duit selalu dihabiskan. Dia kayak ada duit kayak enggak ya udahnya. Cari cewek kalau menurut aku sih. Dia udah bisa mulai cari cewek dari sekarang. Tuh, subscriber saya Yang mau sama Ali. yang 2000 sekian tuh. Ali duitnya banyak, tapi loss gitu. Oh, Kalau dia iya. udah punya tujuan, maksudnya dia udah tahu nih, udah sebulan aku sisain 5 juta gitu untuk beli emas setiap bulan. 5 juta. Iya, iya. 5 jutanya beli. Aku baru lihat Razik pelit. Waktu zaman aku kenal dari situ sampai sebelum aku nikah, gak pernah aku lihat dia royal. Ya udah kayak gitu. Ini pelit. Bukan pelit, maksudnya kayak Aku tahu duluan dia kalau beli rokok itu kalau si Ira itu kalau beli rokok nih ada rokok empat sebungkus orang sebungkus. Ini nggak ada sekarang beli rokok sebungkus rame-rame. Tapi sama nomor juga. Tetap bareng-bareng tapi lebih hemat budgetnya gitu. Iya. Karena dia ada si Umar, ada si Umar, ada susu si Umar, ya Mat. kita pernah belanja di Suzu ya sampai 700.000 gitu ya. Ambil sebelum nikah. Itu ambil. Dan snack semua itu bukan hal-hal penting, maksudnya snack aja. Ciki apa gitu.
kayak itulah ya. Tapi sekarang begitu ke susu ya, dia bawa gede nih, tapi pas dia udah diambil kayaknya nggak penting. Keluar balik, dikasih keluar balik. Kok bisa kayak gitu seorang Razik kayak gitu? Karena si Razik ada tipe dia belanja hobi cuci mata dulu. Tok kan. Pede nih, uang sampai habisnya cukup nih, sampai kasih nggak penting nih. Memuaskan nafsu dia aja. Tapi kita masuk keranjang. Kadang-kadang pernah aku masuk keranjang, taruh situ kan ada yang kita Antrian tuh. antrian. Kalau udah beres di tetet baru kita ambil yang nomor HP itu kan. Ini udah keluar nomor HP. Kayaknya nggak penting semua dalam keranjang pulang yuk. Segitunya. Oke. Itu beda nih tapi. Itu udah. Ya aku masih borosnya nggak tahu, masih belum bisa memisah mana yang penting mana yang nggak penting. Itu ya. Motivasi. Itu ya. Umur kita tuh udah. Pak Manajer, tugas Pak Nah, dia Zia. nggak dekati. Hubungi nomor di bawah ini ya. Hubungi nomor di bawah ini ya. Carikan saya satu. Terus aja ya pakai minta nggak pakai coba deh. Ya. Ali nggak dekati, nggak perlu dicari tapi nggak dekati. Kenali lah satu dua. Tuh ini motivasi aku mulai malam ini cari cewek. Cari istri yang jadi. Enggak, cari cewek boleh tapi Cari calon istri. bukan cari cewek boleh tapi jangan semua selebgram di DM juga. Nggak ada yang balas satu pun. Kirim lu yang cocok. Oke, mas tapi itu. Oke lah guys, inilah cerita. Nggak kasih pertanyaan lu untuk aja. Dua-dua nih. Apa? Persepsinya bebas. Kalau seandainya waktu itu bisa diulang kembali akan kembali menikah dengan Caca. Sama. oh gitu. Iya. Kalau untuk kedua-dua seandainya waktu itu bisa diputar Kalau waktu bisa berlanjut dengan lebih baik, aku akan menikah juga satu lagi. menikah satu lagi. Oh ya. Kalau dia minta tiba-tiba minta nikah. Boleh tapi kalau cukup. Mas Haru boleh Mas Haru. Aku bisa bagi tugas, aku kesana aja. Mas Haru. Diurus sama Mas Haru. istrinya. Bukan aja yang ngomong lu Mas Haru. Kita udah sejam loh. Udah mau sejam nih. Ya orang. Bikin 2 part aja ya. Jangan aku lupa ya. Tulis. Mas setuju juga, Mas. Tulis apa? Timeline-nya kisah seorang kisah anak pewaris sama nak. Jangan. Kita langsung hit. Kemarin baru. Nggak. Bercanda. Kita bercanda ya kan Umar. Jadi thank you sudah mampir di Haba Bali Caca. Thank you. Ini sebenarnya setiap hari karena dia penulis skriper di Babali. Tapi Caca baru pertama kali muncul, walaupun ada beberapa 1-2 kegiatan Babali ikut ya. Makasih Babali. Makasih Caca. Semoga menjadi setelah ini saya dapat calon istri. Amin. Calon istri dan 2022 berarti target saya 2022 akhir September 2022 saya menikah. Amin ya. Amin. Menikah itu menyenangkan guys. Ya oke, menikah itu menyenangkan insya Allah. Tapi calonnya belum ada ya. See you, kita kembali ada tamu lagi dua. Yuk.